Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, uh, bertemu kembali dengan saya Samsul Hidayat pada mata kuliah perbandingan agama. Pada sesi kelima ini kita akan mendiskusikan tentang agama Hindu ya. Lebih spesifik lagi tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Kenapa kita fokus kepada ketuhanan? Karena kalau kita ingin mengkaji satu agama secara keseluruhan ya, tentu ini tidak akan cukup ya dalam waktu 150 menit ya, sehingga saya ambil yang pokoknya saja, dan salah satu yang terpokok ya adalah tentang konsep ketuhanan. Adik-adik sekalian, acuan kita adalah kitab Weda ya, sebagai kitab suci ya, agama Hindu ketika mereka berbicara tentang Tuhan ya. Mungkin adik-adik sering melihat ya di pura ya, atau di kadang-kadang di televisi ya, sering melihat banyak patung ya, atau manifestasi dari Tuhan yang dipersonifikasi dengan banyak nama, kemudian banyak bentuk dan lain sebagainya, sehingga ada yang mungkin sebagian berpikir Tuhan dalam agama Hindu itu banyak, bahkan mungkin ada yang mengatakan ya, mahasiswa saya beberapa tahun yang lalu, agama Hindu itu menyembah berhala gitu ya, karena banyak patung-patung. Tapi apakah benar demikian? Coba kita perhatikan dalam kitab Weda, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Nah, artinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijaksana atau maharsi ya, atau resi itu menyebutkan dengan berbagai nama. Jadi konsep ketuhanan dalam agama Hindu dari kitab Weda ini jelas, Tuhan itu satu, tapi orang bijak itu menyebutnya dengan berbagai nama. Kenapa berbagai nama? Karena biasanya itu terkait dengan fungsi dan peran ya dari Tuhan itu sendiri. Mungkin ada kemiripan dengan Islam ya, ada nama-nama Tuhan ya, ada Ar-Rahman ya, ada Al-Malik ya. Sebenarnya itu mengacu kepada Tuhan yang satu ya, kepada Allah, tapi ketika bicara tentang sifatnya, maka Tuhan disebut dengan beberapa nama. Nah, dalam pengertian Hindu ini Tuhan ada di mana-mana ya. Kemudian baik itu di dalam atau di luar ciptaan ya. Wiyapi wiyapaka. Tuhan maha ada, kemudian maha tak terbatas, artinya dia ada di mana-mana, kemudian ada di keberadaan manusia ya, ada dalam diri manusia, ada di pohon, di batu dan lain-lain, yang tidak dapat membatasi ya, atau menghalangi keberadaan Tuhan. Nah, di dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan seperti api ya, yang ada di dalam setiap kayu yang terbakar. Jadi begitu melekatnya ya Tuhan dalam di keberadaan makhluk ya. Tapi dia bukan monoteisme ya, berbeda ya dengan Islam. Tuhan sering disebut sebagai konsep panteisme. Pan itu arti semuanya, kemudian teis artinya Tuhan. Jadi panteisme itu adalah Tuhan yang satu itu adalah semuanya. Satu menjadi banyak. Artinya ketika bicara Tuhan, dia ada pada diri manusia, ada di alam semesta dan seterusnya. Lalu di mana posisi Tuhan ya? Di Bhagavad Gita, ini juga merupakan salah satu kitab suci agama Hindu ya. Sri Bhagawan bersabda, yang lebih agung daripada semua kepribadian lainnya itu dapat dicapai oleh bakti yang murni. Walaupun beliau atau Tuhan berada di tempat tinggalnya,
beliau berada di mana-mana dan segala sesuatu berada di dalam dirinya. Jadi ini 3 kata kunci ya. Tuhan itu berada di tempat tinggalnya ya. Kalau dalam Islam ini mungkin summastawa alal arsh ya. Jadi setelah Tuhan berkarya lalu dia bersemayam di atas arsh. Arsh ini ditafsirkan oleh ulama sebagai sebuah tempat ya. Kemudian beliau berada di mana-mana. Nah, gitu. Kemudian segala sesuatu berada dalam dirinya. Nah, dari konteks pengertian siapa Tuhan dan di mana Tuhan berada, maka kita coba melanjutkan ya, karena ada istilah dewa ya di dalam agama Hindu, sehingga perlu dibedakan ya antara Tuhan dengan dewa. Di dalam bahasa Sanskerta, dewa ini memiliki banyak arti ya, tapi pada umumnya kata-kata dewa itu adalah yang memberi, ya, the given, ya. Atau Tuhan yang memberi ya, yang memberikan sesuatu ya. Dia berarti dekat sekali dengan Tuhan yang memberikan karunia. Nah, Tuhan bisa disebut dewa karena dia memberikan sesuatu ya kepada seluruh dunia. Nah, orang yang terpelajar memberikan ilmu pengetahuan. Nah, maka orang itu pun bisa disebut sebagai dewa. Matahari ya, bulan, bintang di langit juga bisa disebut sebagai dewa karena mereka memberikan cahaya kepada semua ciptaan. Ayah, ya, ibu, pembimbing spiritual juga bisa disebut para dewa ya. Bahkan seorang tamu juga adalah seorang dewa ya. Nah, maka dewa kemudian berarti cahaya. Nah, kalau diandaikan seperti matahari, maka Tuhan adalah sinarnya yang tak terhitung jumlahnya, itulah para dewa ya. Jadi dewa ini sebenarnya adalah nama-nama Tuhan di dalam fungsinya yang terbatas. Misalnya Brahma itu ya Tuhan ya, tapi itu adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta. Nah, kemudian Wisnu adalah dewa ya, itu adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pemelihara. Dan Shiva adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pelebur ya, atau daur ulang atau perusak katanya. Nah, banyak ya seloka ya atau ayat-ayat ya yang berbicara tentang dewa ya. Misalnya Rig Weda 10 ya, pasal 129 ayat 6 ya. Mungkin begitu cara bacanya. Setelah diciptakan alam semesta, maka dijadikanlah dewa-dewa itu. Nah, dalam ayat ini dinyatakan bahwa ternyata dewa-dewa diciptakan setelah alam semesta, material tercipta. Nah, ini mungkin mengacu kepada dewa-dewa yang dipersonifikasi tadi itu sebagai benda-benda ya atau makhluk-makhluk yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di Bhagavad Gita, orang-orang yang menyembah dewa-dewa dengan penuh keyakinan sesungguhnya hanya menyembahku, tapi mereka melakukannya dengan cara yang keliru, wahai putra Kunti. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa ternyata banyak orang yang meyakini adanya dewa, lalu menyembah dewa, tapi ternyata banyak yang keliru di dalam cara melakukan persembahan ya terhadap para dewa itu. Di dalam Bhagavad Gita lagi, orang yang menyembah dewa-dewa akan dilahirkan di antara para dewa.
Orang yang menyembah leluhur akan pergi ke planet leluhur. Orang yang menyembah hantu atau roh halus akan dilahirkan di tengah-tengah makhluk seperti itu. Nah, ini mengandung pesan ya bahwa manusia harus selalu terhubung ya dengan dewa-dewa dan cukup menyembah dewa saja ya, tidak perlu menyembah atau takluk kepada makhluk-makhluk selain dewa. Nah, banyak ya aliran di dalam Hindu, salah satunya aliran Smarta ya, yang memandang bahwa seluruh dewa dalam Hindu ya, seperti dewa Brahma ya, dewa Shiva, Wisnu, Ganesha, Surya ya, ada Sakti, ada Skanda, dan puluhan dewa yang lain itu merupakan manifestasi dari sifat Brahman ya, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam konsep ini, manifestasi dari Brahman atau perwujudan dari Tuhan ini bisa disebut sebagai Ishwara ya, atau sang pengendali ya, atau Bhagawan yang menentukan ya kesejahteraan serta nasib baik dan buruk ya, atau Parameswara ya, sebagai Tuhan yang paling berkuasa. Ini penyebutan nama Tuhan ya. Nah, dalam ajaran Hindu juga didapatkan adanya persembahan ya, yajna. Persembahan ini sebagai tanda bahwa Tuhan atau dewa juga membutuhkan energi dari alam semesta ya. Mereka memang tidak makan seperti manusia ya, tapi perlu ditegaskan di sini ya bahwa dewa-dewa di sini tidak kita fokuskan kepada dewa yang biasa disebut dengan Trimurti ya, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva ya, atau Iswara. Tapi dewa-dewa lain seperti Bayu, Baruna, Agni, ya, Dewi Pertiwi, dan lain-lain ini adalah manifestasi dari Tuhan yang memerlukan pengorbanan ya dari umat ya, untuk sebagai bagian dari kecintaan, sehingga kita melakukan persembahan. Mungkin adik-adik perlu tahu ya, dari dewa Trimurti yang biasa dikenal ya, Brahma, Wisnu, dan Shiva, ada dewa-dewa tadi yang saya sebut. Misalnya dewa Bayu ya. Bayu itu artinya udara ya, atau Pawana ya. Nah, dalam agama Hindu ya, ini biasa disebut dengan dewa angin ya. Kalau pada zaman Treta Yuga, Batara Bayu atau dewa angin ini menjadi gurunya Hanuman ya, agar kera tersebut, Hanuman ini kera ya, bisa menjadi sakti ya. Kemudian dewa Baruna itu adalah manifestasi Brahman ya, yang bergelar sebagai dewa udara ya, atau penguasa laut dan samudra. Jadi kalau ada yang masyarakat kita yang percaya dengan kekuatan laut dan seterusnya ya, maka dalam sejarah Hindu ya, dalam tradisi Hindu ini ada kemiripan ya dengan konsep dewa Baruna atau dewa Waruna. Dewa Agni itu dewa api ya. Ini dewa yang bergelar sebagai pemimpin upacara ya, atau ini bolehlah disebut sebagai dutanya para dewa ya, gitu ya. Kemudian dewa Pertiwi, nah, ini kebalikan dari dewa api tadi. Dewa Pertiwi ini adalah dewa ibu bumi atau ibu Pertiwi. Nah, kalau kalian sering menyebut
Ibu Pertiwi sebenarnya itu nama dewa ya. Sedangkan apa ini lagi? Ya, itu adalah manifestasi dari Brahma ya, nama dari Tuhan dalam agama Hindu. Kemudian setelah persembahan ada namanya credo ya, atau pernyataan suci ya. Di dalam agama Hindu, kalau mungkin di Islam ada semacam syahadatnya gitu ya. Nah, mereka punya panca krada atau credo atau creed ya. Yang pertama adalah Widi Tattva. Orang Hindu memiliki keyakinan terhadap Tuhan ya, atau Brahman. Kemudian Atman Tattva. Orang Hindu memiliki keyakinan terhadap Atman ya, atau roh. Atman atau Atma itu dalam Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada dalam setiap makhluk hidup ya. Nah, Atman di dalam diri manusia itu disebut jiwatman atau jiwa atau roh yang menghidupkan manusia ya. Jadi karena dia bagian dari Brahman, maka manusia ini juga tidak bisa terpisah dari Tuhan ya. Makanya tadi dalam konteks panteisme itu seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian ada karma pala tatwa ya, keyakinan pada karma pala atau hukum sebab akibat. Artinya apa yang kita alami itu sebenarnya berasal dari apa yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu ya. Atau apa yang akan kita lakukan itu berdampak pada kehidupan kita berikutnya. Nah, makanya di dalam Hindu ada konsep yang lain, yaitu Punarbawa Tattva, keyakinan pada kelahiran kembali atau reinkarnasi. Nah, ini yang tidak dimiliki di Islam ya. Di Islam tidak mengenal konsep kehidupan kembali dari roh yang sama di alam dunia ini ya. Karena bagi kita kehidupan hanya satu kali ya di alam dunia ini, dan rohnya tidak kembali lagi menjadi makhluk yang lain. Tapi kalau dalam agama Hindu, mereka meyakini manusia yang telah meninggal, rohnya bisa lahir kembali dalam bentuk apa saja ya, tergantung dengan amalan perbuatannya selama di dunia ya. Tidak mesti lahir kembali sebagai manusia, ada juga yang bisa kembali menjadi hewan ya, menjadi seperti sapi, ular dan lain sebagainya ya. Kemudian moksa tatwa ya, keyakinan akan bersatunya Atman dan Brahman. Nah, ini adalah konsep spiritual ya di dalam agama Hindu, di mana manusia dan Tuhan ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Nah, jadi tujuan utama orang Hindu itu sebenarnya adalah moksa. Sebelum benar-benar bersih, suci, maka manusia harus lahir kembali ya, sampai dia terbebas dari dosa, lalu bisalah dia mencapai moksa. Bagaimana proses supaya berhenti ya mata rantai reinkarnasi ini, yaitu dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Ada sebuah cerita ya tentang reinkarnasi ini. Nah, pada satu hari ada seorang petani ya sedang ada seseorang penduduk ya yang meminta pendapat ya dari seorang tokoh agama Hindu ya. Dia mengeluhkan sering mengalami KDRT ya, dipukuli oleh istrinya. Nah, jadi istrinya ini agak galak gitu ya. Tapi karena dia sayang dengan istrinya, dia tidak melawan, lalu dia melapor kepada salah satu tokoh ya dalam agama Hindu.
Maka ketika dilihat ya masa lalunya, ternyata orang yang dipukuli tadi ini, bapak yang dipukuli tadi itu ternyata adalah seorang pembajak sawah ya pada masa lalunya ya, seorang pembajak sawah yang sering menggunakan sapi ya, menggunakan sapi untuk membajak sawahnya, dan dipukul ya, biasanya sapi itu kan dipukul ya, nah gitu ya, supaya bisa membajak sawah dengan bagus. Nah, ternyata dalam kehidupan berikutnya, sapi yang dibajaknya itu adalah istrinya yang sekarang. Nah, istrinya rupanya ini karena cerita tentang karma tadi ya, cerita tentang karma, jadi istrinya yang kembali memukul suaminya pada zaman kehidupan yang sekarang. Nah, itu adalah contoh bagaimana reinkarnasi itu bekerja ya dalam kehidupan masyarakat Hindu. Nah, makhluk ya dalam ajaran Hindu itu sebenarnya adalah manifestasi dari Tuhan. Nah, setiap makhluk itu terdapat manifestasi Tuhan ya, Tuhan yang Maha Agung. Bukan berarti lalu ini bermakna bahwa Tuhan sama dengan makhluknya, tidak. Tapi bagian dari aktualisasi Tuhan. Nah, gitu. Dalam Islam kita mendapatkan perkabaran bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu dianggap ya, diyakini juga merupakan manifestasi Tuhan ya, dalam konteks di mana sifat-sifat ketuhanan tercermin ya dalam diri Nabi Muhammad dan para rasul-rasul sebelumnya. Ini bukan berarti lalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan ya, tapi memahami bahwa sifat-sifat Tuhan termanifestasi ya, atau mewujud atau mengaktual dalam diri para nabi ya, sehingga ini yang menjadi teladan bagi kita ya. Nah, dalam ajaran Hindu mengenal konsep jiwa ya, yang tadi kita sebut dengan Atman ya, sebagai bagian atau percikan dari Tuhan ya. Atman ini menurut teologi Hindu yang monistik ya, sukma individu ya, atau roh ya, atau jiwa seseorang itu sama halnya dengan Brahman itu sendiri. Nah, jadi jiwa atau sukma manusia itu tadi disebut sebagai jiwatman, sedangkan Brahman disebut paramatman. Nah, tampaknya ada sedikit kemiripan ya dengan ajaran Islam, di mana dijelaskan dalam Al-Quran sendiri bahwa manusia diciptakan dari percikan ya, dari cahaya Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin cahaya Tuhan di sini yang dimaksud adalah ditiupkannya ruh ya, dan ruh itu adalah cahaya ya, adalah nur ya. Tapi dalam beberapa pemahaman tentu agak berbeda ya, karena dalam Islam antara ruh dengan Tuhan itu sendiri adalah hal yang berbeda secara substansi. Ruh itu adalah makhluk ya, sedangkan Tuhan itu adalah pencipta dari makhluk itu. Di dalam surat Al-Hijr ya, kalau kita lihat ayat 28-29, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat kering ya, dari lumpur hitam,
yang diberikan bentuk ya. Setelah itu tanah kering itu tadi ditiupkan ruh ya, atau nur Tuhan. Maka manusia lantas tunduk dan bersujud kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Di dalam kitab Upanishad ya, salah satu dari kitab suci agama Hindu, dikatakan bahwa manusia yang merasakan Atman, jiwa sebagai esensi, ia akan menyadari kesetaraan dengan Brahman sehingga mencapai suatu kondisi yang dinamakan moksa. Nah, moksa ini sebenarnya adalah kondisi batin ya, di mana seseorang merasakan kemerdekaan atau terbebas dari proses reinkarnasi atau samsara. Nggak tahu saya apakah ada kemiripan dengan konsep Islam ya, seperti para tasawuf ya, yang mengenal konsep hulul ya, atau bersatunya Tuhan dan manusia ya, manunggaling kaulo Gusti dan sebagainya. Tapi dalam konteks moksa ini, dalam konteks moksa bahwa Tuhan dapat menyatu ya dengan jiwa ya, atau Atman ya. Nah, tentu ini bukan pekerjaan mudah bagaimana Atman bisa bersatu dengan Brahman ya, karena ada tahapan-tahapan ya, ada cara bagaimana supaya jiwa tadi bisa menuju Tuhan ya. Dalam Hindu ada 4 jalan ya. Ada namanya Catur Marga Yoga ya. 4 jalan ketuhanan ya, untuk mencapai Tuhan ya, atau 4 jalan menuju moksa. Yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga, jalan cinta. Jadi seseorang kalau ingin menuju atau bersatu dengan Brahman, maka dia harus mempraktekkan konsep cinta kasih yang tulus ya, tanpa memandang kedudukan ya, posisi manusia yang lain, termasuk agamanya ya. Jadi ini cinta yang murni yang harus dicurahkan ya kepada sesama makhluk. Kalau cinta ini sudah begitu murni, maka inilah yang dapat menjadi jalan bertemunya atau menyatunya Atman dengan Brahman. Kemudian Karma Marga Yoga, atau melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ini mungkin dalam Islam adalah keikhlasan ya dalam beramal. Ternyata ini juga pintu menuju Tuhan ya. Kemudian jalan ketiga adalah Jnana Marga Yoga, atau jalan melalui pengetahuan ya. Jadi dengan memperbanyak pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka seseorang juga bisa menemukan persatuan dengan Tuhannya. Nah, sedangkan yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Untuk mencapai persatuan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan meditasi ya, atau menentukan postur tubuh dengan konsentrasi tertentu ya, yang difokuskan pada objek tertentu, sehingga diharapkan akan terjadi ketenangan di situ. Nah, ketenangan yang sempurna ini akan dapat menghadirkan sebuah keadaan kondisi di mana Atman bisa bersatu dengan Brahman. Nah, ternyata dalam Hindu pun ada mengenal konsep surga ya. Bahkan surga itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta ya, bahasa Hindu ya, swarga. Nah, kalau di Islam mungkin jannah. Nah, swarga ini menurut ajaran Hindu adalah tempat di mana karma sementara yang mesti dihindari oleh orang yang menginginkan moksa demi bersatu dengan Tuhan melalui yoga. Jadi ternyata surga ini bukan satu tujuan akhir ya bagi orang Hindu.
dia hanya tempat sementara agar karma tadi itu bisa dibersihkan, diselesaikan. Karena tujuan utama orang Hindu adalah bersatunya Atman dan Brahman tadi itu. Nah, manifestasi Tuhan yang dipersonifikasi ya seperti makhluk ya, ini banyak sekali dalam tradisi Hindu ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana potret dari Brahma ya, kemudian Wisnu dan Siwa ini digambarkan seperti manusia yang sempurna ya, dengan aksesori, dengan pakaian, dengan peralatan ya, dengan senjata tertentu yang digambarkan dengan sangat indah ya, sangat bagus. Nah, walaupun wajahnya tampaknya India semua ya, nggak ada yang wajah Pontianak ya. Tapi beginilah keyakinan orang Hindu bagaimana manifestasi Tuhan itu ditunjukkan ya dalam berbagai nama yang mengarah kepada sifat-sifat tertentu. Nah, ada dewa Surya ya, ada dewa Ganesha ya, ada dewa Skanda dan lain-lain ya. Kalau Surya itu berarti dewa matahari ya. Matahari sebagai sebuah kekuatan yang bisa menghidupi manusia karena dia memiliki pengaruh yang sangat besar, maka itu dianggap sebagai bagian dari kerja dewa ya. Ganesha itu adalah dewa ilmu pengetahuan ya. Ini adalah salah satu dewa yang penting ya dalam ajaran Hindu. Kata Gana sebenarnya itu dihubungkan dengan para Gana ya, para pasukan makhluk setengah dewa ya yang menjadi pengikut Shiva ya. Nah, tapi ditafsirkan juga, dimaknai juga sebagai Tuhan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Skanda ya, itu adalah dewa perang ya yang memimpin ya pasukan surgawi ya. Personifikasinya seperti seseorang yang membawa alat apa itu? Gada ya. Ada perisai, ada bundar kecil di sebelah kiri, ada tombaknya, nah gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, maka demikianlah beberapa konsep sederhana ya dari ajaran-ajaran Hindu, karena kita tidak bisa mengcover semua materinya. Banyak sekali yang sebenarnya bisa kita diskusikan, tapi ketika bicara tentang keyakinan Hindu, maka kita mengacu beberapa konsep pokok ya yang kita sebut tadi, ada beberapa kredonya ya. Nah, untuk tugas kalian, coba kalian jelaskan ya panca krada ya, panca kredo agama Hindu itu apa, dan mungkin kalian bisa menguraikannya sedikit ya, seperti apa konsep dari 5 kredo suci ya dari agama Hindu. Demikian adik-adik, selanjutnya kita diskusikan di platform perkuliahan yang lain ya. Dan ini pengantar untuk kita diskusi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.